Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada ibu guru semua. Hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan tugas dari guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh CGP Ibu Hana Cenayah untuk menyebarkan pemahaman dan pengalamannya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa dilipat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak nggak ada bapaknya di sini ya. Ibu-ibu guru semuanya, untuk lebih mengefektifkan waktu dalam penyampaian materi oleh Ibu Hana, kita langsung saja ke kegiatan selanjutnya, yaitu pemaparan dan penyebaran pemahaman serta pengalaman Ibu Hana dalam menerapkan budaya positif di kelas 6. Kepada Ibu Hana Cenayah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya untuk melakukan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas saya. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin guru-guru di SD 1 Hagarmana sudah mulai menerapkan budaya positif. Saya di sini bukan maksud untuk menggurui, tapi kita belajar bersama-sama, berkolaborasi, menyebarkan, kita saling sharing ya Bu. Nah, mungkin itu. Selamat datang ibu-ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Kenapa? Karena kita guru-guru di SD 1 Hagarmana harus bekerja sama. Karena ini tidak bisa hanya dibebankan oleh satu guru saja. Semuanya ikut berperan, dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6. Supaya semuanya juga memahami, tidak hanya yang ikut CGP saja. Jadi makanya di sini saya menyebarkan pemahaman bagaimana itu budaya positif dilaksanakan di kelas-kelas. Ya, selamat datang Ibu, silakan duduk. Ya Bu Elma, silakan duduk Bu Elma. Sebelum dilanjut. Ayo Bu, ditunggu. Boleh di mana aja yang nyaman duduknya. Nah, baik, dilanjut ya Bu. Di sini ada beberapa konsep utama pada modul budaya positif. Itu ada 7 konsep ya Bu Ibu. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada kebutuhan dasar. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah tahu mungkin setiap pembiasaan menyanyikan lagu
profil pelajar Pancasila ya Bu. Pelajar profil Pancasila itu ada berapa Bu? Ada 5 ya. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua apa Bu? Berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu yaitu yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Yang diutamakannya itu karakter sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan sama Ibu-ibu. Kemudian pembelajaran paradigma baru itu memastikan praktik pembelajarannya berpusat pada murid. Jadi student center, bukan teacher center lagi. Jadi setiap murid itu dilibatkan dalam setiap proses pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, minat bakatnya. Nah, nanti ada penerapan pembelajaran diferensiasi. Mungkin Bu Tia udah pernah karena udah guru penggerak angkatan 5 ya, nanti bisa berbagi sharing pengalamannya juga. Nah, selanjutnya itu disiplin positif. Coba ibu-ibu tahu tidak disiplin itu apa ya? Disiplin. Kalau disiplin itu apa sih biasanya kita tahunya? Perbuatan yang sesuai aturan. Itu disiplin ya Bu. Nah, sebenarnya disiplin itu sama dengan ketidaknyamanan. Kenapa bisa jadi ketidaknyamanan? Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk kepatuhan. Jadi supaya patuh anak itu, jadi dilakukanlah disiplin. Disiplin itu cenderungnya dengan hubungan ketidaknyamanan. Kemudian disiplin itu sama dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai yang diakui atau diyakini oleh kita. Contohnya itu tadi yang profil pelajar Pancasila. Kalau sekarang itu di kurikulum Merdeka profil pelajar Pancasila. Kalau dulu Bu biasanya apa tuh di kurikulum 13? Nilai-nilai yang diyakininya. Yang spiritual ya. Terus sosial ya, kerjasama, gotong royong. Sekarang mah gotong royong ya. Dulu kolaborasi, kerjasama. Kemudian disiplin itu sama dengan kesadaran. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa adanya ancaman maupun hukuman. Jadi dia melakukan belajar itu dari dalam dirinya, intrinsik, bukan berdasarkan dari dorongan luar, ekstrinsik. Kalau dari luar maka diiming-imingi hadiah, nanti kamu dapat ranking 1, dia semangat. Nah, diharapkan dengan disiplin positif ini, jadi gak usah ada iming-iming juara 1 jadi dari dalam dirinya semua katanya belajar semangat tanpa ada iming-iming itu. Makanya di kurikulum Merdeka tidak ada ranking ya Bu, betul ya? Iya, ranking itu dihapuskan karena ya itu, kalau misalkan masih ada iming-iming ranking, hadiah, berarti masih belum dari dalam dirinya. Rasa belajarnya itu belum keluar. Masih harus ada dorongan ekstrinsik dari luar dulu. Seperti itu ya Bu. Nah, lanjut. Kebutuhan dasar manusia, tapi kita harus memahami dulu kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan dasar anak tersebut apa. Ada kan ibu anak yang nakal, itu kan sebenarnya
sebenarnya itu dia itu tidak bisa mengungkapkan kebutuhannya, ingin disayang sama gurunya, ingin diperhatikan. Makanya caranya dia nakal, naik-naik meja atau coret-coret. Tapi sama ibu gurunya dimarahin, kamu kenapa coret-coret meja? Padahal dia itu sebenarnya ingin disayang, ingin diperhatikan. Cuman karena masih anak-anak belum bisa mengenali kebutuhan sejatinya itu seperti apa. Nah, itulah tugas guru, bagaimana harus mengenali kebutuhan dasarnya. Seperti itu. Kebutuhan dasarnya itu ada 5. Yang pertama ada kebutuhan dasar bertahan hidup, yaitu survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan, freedom. Dan yang terakhir itu kesenangan, fun. Makanya kalau anak-anak ada yang suka lari-lari ya di kelas ya, itu kan sebenarnya dia tuh jenuh. Bu, aku tuh bosen belajar di dalam kelas terus, tapi dia gak berani ngomong. Makanya dia itu lari-lari, dia gangguin, usilin teman-temannya. Nah itu kita gimana nih caranya supaya anak-anak gak jenuh? Kita belajar yuk di luar, di lapangan. Kita penuhi kebutuhan dasar anak, yaitu apa? Kesenangan dan ingin bebas, Bu. Bu, saya tuh pengen bebas, saya terkekang Bu di dalam kelas terus, tapi nggak bisa ngomong anak-anaknya. Nah, itu caranya itu kan ya, setiap anak-anak beda-beda cara melampiaskannya. Begitu Bu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar maupun tidak sadar. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang pertama. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau nilai-nilai kebajikan. Nah, biasanya anak-anak itu mereka itu menghindari hukuman. Makanya kalau misalkan ada ketahuan nih terlambat ke sekolah, gak ikut upacara, pasti yang dilakukan apa? Ngumpet, lari ke dalam kelas, dalam kolong, atau enggak pergi ke pojokan di sana. Ya, betul tidak? Itu rata-rata anak itu nggak mau dihukum sama guru. Udah takut duluan, takut dihukum sama ibu, jadi langsung ngumpet. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi sebenarnya anak-anak itu kalau misalnya melakukan sesuatu pengen dikasih, kalau itu pinter, udah nyapu, pengen diakui, pengen diakui, pengen dihargai, bagus, pinter, udah kepel. Nah, biasanya akan lebih semangat. Itu motivasinya itu. Kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya setiap anak itu punya prinsip. Kayak misalkan ada yang anak itu tuh nyontek terus. Kan gak mau dicontekin ya Bu, masa itu enak banget, saya capek-capek belajar, itu tinggal nyontek aja. Itu biasanya marah. Gimana cara menanggapinya? Tapi kan beda-beda ya setiap anak. Ada yang kalem, diem aja dicontekin, ada yang berontak, marah-marah, ngadu ke gurunya, ada. Nah itu gimana tergantung anak-anaknya. Tapi kita sebagai gurunya ya harus bisa menyikapinya. Kembali lagi ke kebutuhan dasarnya. Dia ingin diakui kebebasannya, dia ingin disayangi, atau dia ingin kesenangan. Harus dianalisis, jangan sampai nanti salah tindakan. Oke, lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kalau misalkan anak-anak melakukan pelanggaran
pasti waktu ya kapan gitu ya, sama ya saya juga dari diri gitu pastilah pernah melakukan yang namanya menghukum ya. Biasanya sebuah hukuman itu menyakitkan baik secara verbal ataupun fisik. Kemudian dia akan tidak nyaman dalam jangka waktu panjang, akan teringat terus di memori kecilnya. Kemudian murid menjadi takut kepada guru tersebut. Aku sama guru itu takut dihukum. Dan biasanya hukuman itu memaksa prinsipnya. Kemudian lama-lama murid jadi akan menyembunyikan masalah. Kalau setiap ada masalah dia gak berani mengungkapkan. Dia akan menutup diri. Dan murid pun menjadi rendah diri. Dia merasa tidak dihargai, tidak dianggap. Dia akan menutup diri. Nanti jadi susah ketika untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sedangkan kalau penghargaan kebalikan dari hukuman. Misalkan nih anak itu baik sama ibu nih, dikasih permen, kasih hadiah, jangka waktunya itu biasanya pendek, besoknya nagih, bu mana permen, nanti disakitin, biasanya gitu, benar nggak? Atau kan kemarin dikasih kue lagi, jadi pengen nagih terus. Yang kedua, merusak hubungan. Kok bisa merusak hubungan? Kalau misalkan ibu gurunya lagi gak punya permen atau gak punya kue, jadi gak percaya lagi. Gak mau disuruh sama ibu, orang gak ada permen lagi. Tuh. Jadi pengennya tuh dikasih terus. Terus mematikan kreativitas. Jadi bukan karena inisiatif sendiri, karena ada hadiah sih. Ya udah itu aja yang dikerjainnya. Cuma disuruh nyapu, ya udah nyapu toh. Nggak dipel, nggak dibersihin yang lainnya, gitu. Atau belajar, misalkan ngerjain itu ya udah. Kalau yang karena inisiatif sendiri mah jadi dia pengen lagi membahas selanjutnya, kerjain lagi selanjutnya. Beda ya. Nah, terus kalau selanjutnya itu menghukum dengan sistem ranking. Nah ini yang berat. Balik lagi ke sistem rankingnya tadi. Sebenarnya sistem ranking ini jadi mengekang kreativitas anak, karena ranking ini ya anak itu cuma tertujunya sama ranking, padahal belajar itu nggak hanya tentang ranking. Jangan pernah ranking, cuma ada yang bilang gini orang tua, karena nggak ada ranking jadi nggak ada motivasi bu, jadi kurang semangat belajarnya, jadi kurang ini, jadi biasa aja kan gitu. Nah itu balik lagi, gimana caranya kita sebagai guru supaya anak-anak tanpa ranking bisa termotivasi dalam dirinya. Seperti itu. Oke. Lanjut, konsekuensi. Nah kalau konsekuensi itu mati. Nah selanjutnya itu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu beda dengan hukuman. Biasanya konsekuensi itu kayak kata tertib. Jadi sudah kita di sekolah punya nih kata tertib, udah dikasih tahu ini konsekuensinya ini ya kalau melanggar. Kamu kalau telat konsekuensinya ini lari-lari lapangan 5 kali, kan seperti itu. Jadi kalau konsekuensi itu udah jelas. Contohnya ini. Tapi dampaknya tidak nyaman jangka waktu pendek. Kemudian memerlukan monitoring. Jadi ada kayak checklist gitu. Anak ini terlambat, masuk di checklist. Anak ini pakai bajunya tidak rapi, checklist. Anak ini tidak mengenakan topi pada satu acara, checklist. Jadi membutuhkan monitoring kalau konsekuensi.
Kemudian murid lebih menghargai peraturan karena jelas. Tadi kata berdiri juga tetap udah jelas ada tulisannya. Kemudian adanya stimulus respon. Dan yang terakhir mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Biasanya guru yang melakukan konsekuensi ini tuh kayak guru piket. Jadi jelas ada aturannya. Ini aturannya, ini konsekuensinya. Kamu melanggar, ini hukumannya. Jadi seperti itu. Kalau restitusi, ini yang coba saya jelaskan. Ini restitusi itu yang pertama, murid akan lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dengan adanya restitusi, nanti anak itu lebih bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Perilaku yang dia lakukan itu, dia bertanggung jawab. Yang kedua, fokusnya pada pemecahan masalah, bukan pada kenapa masalah itu bisa terjadi, bukan. Apa nyari-nyari orang yang salah, bukan. Tapi bagaimana mencari solusi. Jadi anak itu berpikir untuk problem solving dalam jangka panjang ya tentunya. Yang ketiga, murid memahami dirinya dan orang lain. Jadi dia tidak hanya untuk memahami dirinya sendiri. Aku tuh pengen mengerti, tapi nggak mau mengerti orang lain. Nah, dengan restitusi dia diposisikan sebagai yang pelakunya dan korbannya. Nanti gimana kalau kamu dikayak-gituin? Jadi kan dia berpikir, iya. Nanti ada tahapannya nanti. Yang keempat, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi bukan gurunya ya yang mengendalikan anak, tapi dirinya sendiri yang mengendalikannya. Jadi dia tahu dia harus bersikap seperti apa. Dia harus meminta maaf, dia harus melakukan apa, itu bukan dari kita, tapi dia sendiri yang mengeluarkan, oh iya ya, itu salah, berarti saya harus minta maaf. Itu muridnya sendiri, jadi bukan kita yang nyuruh, jadi keluar dari pikirannya sendiri. Yang kelima, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Lanjut dulu. Pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan ya tentunya. Jadi jangan sampai malah memperparah keadaan. Misalkan udah ada anak marahan, kitanya malah nyalahin, kamu sih nakal, mukul. Jadi kan anak dari tempat berlindung, nanti dia malah terpojokan, jadi malah benci ke gurunya. Udah benci ke gurunya, benci ke temannya, karena disolahin. Pasti jadi aku salah. Nanti kan dia di rumah nangis nggak mau ke sekolah besoknya. Nah, gimana kita menempatkan diri pada saat menghadapi posisi seperti itu? Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi pada saat restitusi itu tidak kita memaksa anak untuk, ayo kamu minta maaf. Kamu kan salah, kamu udah mukul, masa kamu gak minta maaf? Ayo perbaiki, misalkan kamu pecah itu gelasnya, ayo beresin. Salah, kita nggak boleh seperti itu. Tapi bagaimana caranya supaya anak itu kita bimbing untuk memahami dan memperbaiki keadaan. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nanti ibu-ibu akan diajari bagaimana cara menuntun anak-anak supaya anak-anak itu memahami dirinya. Oh iya ya, saya itu harus seperti ini ya Bu. Nah, begitu supaya anak-anak itu paham. Terus yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar yang tadi yang 5, yang survival, yang kasih sayang, cinta, terusnya kebebasan,
freedom, terusnya kesenangan. Nah itu mereka tuh sebenarnya pengen kebutuhan dasar itu, cuman caranya aja dia melakukan kesalahan. Karena fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang diubah itu karakternya. Kita itu mendidik anak itu di sekolah sini ya Bu, supaya mengembangkan tingkah laku yang baik-baiknya dan menyamarkan yang buruk-buruknya, karena pada dasarnya anak itu sudah membawa karakternya masing-masing dari rumah. Kan nggak kertas puisi kosong ya Bu, karena setiap anak itu udah punya karakter, udah dibentuk sama orang tuanya. Di sekolah ini kita bukan merubah, bukan, kita nggak diwajibkan untuk merubah anak jadi Superman, bukan, tapi kita itu menambahkan karakter baik-baiknya, jadi ditebalin sama kita. Nah yang jelek-jeleknya kita hapusin atau kita samar-samarin, jangan sampai kalau yang jelek-jeleknya ditebelin, yang baik dihapus. Nah itu makanya adanya pendekatan restitusi ini untuk supaya itu jangan sampai kembali, karena pendidikan sekarang dengan dulu berbeda. Sekarang jadi anak yang harus diperankan, jadi bukan hanya gurunya aja yang berperan aktif ini itu kesana sini, enggak. Sekarang kita sebenarnya lebih ringan sebenarnya, cuman ya caranya masih harus banyak belajar, sama seperti itu masih harus banyak belajar. Nomor 7, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya balik lagi, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi bukan siapa yang salah, apalagi menyalahkan, tapi kita mencari solusi supaya anak-anak itu memahami apa itu problem solving. Jadi memecahkan masalah sendiri. Jadi dia yang mempunyai masalah, dia sendiri yang harus memecahkan. Kita libatkan. Kita harus percaya dengan kemampuan anak. Jangan mikir, itu mah masih kecil, masih kelas 2 SD atau masih kelas 1, masih belum ngerti, terhidang channel Bu. Diajak ngomong juga suka ngelantur Bu. Main kesana kesini susah banget. Nah itu makanya tugas kita berat, pelan-pelan sedikit-sedikit ya, namun pasti. Yang penting kita berusaha ya, belajar. Nah, ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman itu murid berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Kemudian guru marah-marah dan murid takut. Nah ini perbedaannya. Kalau konsekuensi, yang pertama membersihkan meja yang sudah dicoret-coret. Kemudian gurunya tegas berdiri di bawah. Dan murid menghormati peraturan. Itu biasanya seperti itu. Kalau restitusi, guru itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, pasti di sini ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas ya, dan membantu menyelesaikan masalah bersama-sama. Yang kedua, guru juga terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Biasanya membuat keyakinan kelas itu kapan Bu? Bu Rizka, udah buat ya? Udah buat ya Bu? Di awal pelajaran ya, biasanya awal pelajaran. Semester 1 biasanya sebelum mulai pelajaran ya biasanya. Nah, itu kan keyakinan kelas itu gimana sih cara buatnya? Anak-anak dikumpulin, terus menyampaikan ingin kelas yang seperti apa. Jadi suasananya ingin bagaimana ya. Terus anak-anak pengen belajarnya kayak gimana sih sama ibu? Pengen yang tenang, pengen yang istirahatnya harus panjang. Jadi belajarnya cuma sebentar dibalik. Nah itu gimana ya Bu? Nah ini gimana ya Bu kalau kayak gitu mintanya?
belajar nih. Nah, pernah nggak Bu dicoba kalau bermain sambil belajar? Nanti kapan-kapan bermain sambil belajar. Lanjut Bu. Nah, keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas kita pajang ya, dipajang di pojok-pojok kelas supaya anak-anak bisa ingat-ingat apa ya keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas itu bagian dari budaya positif. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Benar tadi kata Bu Rizka, ditanyain anak-anak inginnya apa, kelasnya bagaimana, pengen belajar yang bagaimana. Itu kan anak-anak punya kepengenannya gitu kan, pengen yang lebih banyak mainnya, lebih banyak ininya, waktu istirahatnya. Kemudian keyakinan kelas itu diharapkan semua peserta didik memiliki kesadaran dalam berpikir, berucap, dan bertindak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati. Nah, setelah membuat itu kan dia harus meyakininya. Jadi ketika melakukan kesalahan, guru akan memvalidasi kesalahan itu. Jadi tanya ini masih dia punya keyakinan kelas yang kita buat, kan dia akan malu. Oh iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas saya. Nanti kan dia langsung, saya harus bagaimana ya Bu kalau misalkan sudah melanggar seperti itu. Nanti kan dia akan mencari tahu dalam dirinya. Iya Bu, saya harus minta maaf karena sudah nakal, misalkan sudah melempar buku. Jadi bukan kita yang nyuruh kamu minta maaf udah melempar buku, bukan, tapi dia sendiri yang oh iya Bu saya salah ya. Dia akan introspeksi diri, dia akan menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Itu tujuan dari keyakinan kelas ini. Lanjut Bu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang guru-guru mungkin yang udah senior gitu kan ya, yang sudah berpengalaman, sudah memiliki jam terbangnya banyak daripada Hana di sini, pasti sudah berbagai jenis posisi kontrol sudah pernah dijalankan di kelasnya ya. Posisi kontrol yang pertama yaitu posisi penghukum. Di sini ada ibu-ibu guru yang sebagai penghukum. Semoga tidak ada ya. Nah, penghukum ini yang kalau misalkan ada anak melakukan kesalahan langsung kamu saya hukum, kamu dihukum. Tapi hukumannya kadang suka gak nyambung sama kesalahannya. Misalkan gak ngerjain PR, hukumannya suruh lari-lari lapangan 5 kali. Bisa lari-lari? Dasar. Harusnya gimana Bu? Harusnya gimana? Kerjain PR-nya. Harusnya kerjain PR-nya. Oke, belum ada season 2. Yang kedua yaitu ya betul. Kalau yang menghukum biasanya nadanya keras. Terusnya ininya gini, matanya melotot, mulutnya monyong-monyong ya Bu. Dasar kamu. Ya biasanya kayak gitu ya. Nah, semoga kita jangan gitu lagi ya. Sama saya juga kadang-kadang kan kalau anak ngeselin gitu ya, ada aja gitu. Nah, yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, kalau posisi pembuat rasa bersalah biasanya nadanya memelas, sedih, mendayu-dayu sampai anaknya ikut jadi sedih. Misalkan nih nggak ngerjain PR, kamu mah kenapa aku nggak ngerjain PR, kamu tuh udah buat ibu kecewa. Kan langsung tuh anak itu kan langsung, ya Allah aku tuh sudah membuat ibu kecewa. Langsung sedih kan, jadi langsung nanti dia tidak percaya dengan dirinya. Biasanya seperti itu. Nah itu membuat masalah. Jadi bikin anak itu ngedown. Karena kata-katanya bikin, kamu bikin ibu kecewa. So gimana rasanya murid dibilang kamu bikin ibu kecewa karena udah gak ngerjain PR, sambil sedih-sedih gitu kan.
kan, suaranya mendayu-dayu, biasanya seperti itu kalau yang membuat rasa bersalah. Nah, ada lagi posisi teman. Kalau teman biasanya itu gurunya akrab dengan anak-anak, akrab, suka ngobrol, suka curhat, suka sharing, buku, suka nolongin, suka ngebantuin. Tapi ada sisi negatifnya kalau sebagai teman. Nanti kalau misalkan nih Bu Rida nih posisi teman sama anak-anak, misalkan Bu Ridanya nggak ada, nah anak itu tuh kayaknya mau Bu Rida aja, nggak mau sama guru yang lain. Soalnya dia nyamannya sama Bu Rida sih, nggak mau Bu sama yang lain mah takut. Nah itu jadi dia nggak bisa menerima guru-guru yang lain karena merasanya dia dibantunya sama guru satu itu aja. Jadi walaupun teman itu positif, posisi teman positif nih, tapi ke anaknya jadinya imbasnya gak percaya ke guru yang lain gitu. Ada posisi yang keempat yaitu pemantau kayak detektif. Nah itu biasanya kalau pemantau itu kayak ngasih konsekuensi. Jadi kayak guru TK gitu, datang telat, kamu kenapa telat? Bukannya datar, nggak marah, nggak mendayu-dayu, nggak welcome biasa, mukanya datar, tapi langsung kamu salah, kamu harus, kamu tahu apa hukumannya? Ya, lakukan, ya. Jadi langsung selesai, kerjakan, udah. Nah itu pemantau biasanya. Dan yang terakhir itu di posisi manajer. Posisi manajer itu ya menggunakan ini segitiga restitusi. Kita itu sebagai guru ya kadang-kadang ya ada di posisi penghukum, kadang ada di posisi pembuat rasa bersalah, kadang ada di posisi teman, kadang ada di posisi pemantau. Tapi yang paling baik posisi kita yaitu di posisi manajer. Jadi memanage, mengatur, mengontrol supaya anak itu ya timbul dari dalam dirinya. Jadi bukan dari karena dorongan eksplisit yang tadi, tapi dari dalam diri intrinsik, motivasi untuk belajarnya ya, untuk berubahnya dari dalam diri, minta maaf dari dalam diri. Pasti ya setiap orang mempunyai kesalahan. Saya juga sama, tidak luput dari kesalahan. Nah, tapi bagaimana kita caranya memperbaikinya? Itu sama-sama yuk kita bersama-sama ya ubah posisi kontrol kita. Yang tadinya kita penghukum, kita jadi manajer. Yang tadinya kita pembuat rasa bersalah, kita berusaha belajar menjadi seorang manajer. Bukan manajer kantor ya Bu, manajer untuk anak-anak ya. Sama ada juga semenjak belajar ikut guru penggerak ya terbuka matanya. Oh sementara kita masih melakukan, kadang menghukum, kadang saya pernah melakukan pemantau gitu kan. Iya karena kan setiap guru punya passion. Bahasa Inggrisnya susah ya, passion, punya stylenya masing-masing. Gak apa-apa, setiap guru punya stylenya masing-masing, gaya ngajarnya masing-masing, berbeda-beda. Tapi tidak lupa, tadi posisi kontrolnya harus manajer. Lanjut Bu. Nah ini dia segitiga restitusi. Gak ada gambarnya Bu, tapi gambar itu ya Bu, lanjut aja Bu. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap Bu cara melaksanakannya. Tahap yang pertama itu di sisi yang paling bawah, itu namanya menstabilkan identitas. Jadi sebelum kita apa sih bikin anak itu supaya menyadari dirinya, kita stabilkan identitas anaknya pada saat melakukan kesalahan itu.
Yang pertama, berdasarkan prinsipnya, membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan sampai anak membuat kesalahan malah dituding-tuding, kamu tuh ya dasar membuat kesalahan. Tapi kita pahami dulu, setiap orang itu pasti pernah membuat kesalahan. Jadi kita harus memahami, beri pemahaman ke anak bahwa membuat kesalahan itu sebagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Udah mau membuat kesalahan, gagal ya katanya, malah dikritik. Ya udah gue tambah lemes. Daun, nanti anak siapa yang mau mendekati, nanti dia jadi teman-teman gurunya aja yang jauh, apalagi nanti teman-temannya. Makanya kita di situ posisinya harus mengembalikan identitas diri anak itu. Jadi kembalikan motivasi. Yang pertama itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kasih tahu anak itu. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Gak apa-apa kok. Mau ditepuk-tepuk. Saya kuat. Yang kedua, ingat tidak ada manusia yang sempurna. Nah, tidak ada, termasuk ibu juga banyak salah, banyak kekurangannya. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi melakukan kesalahan itu bukan cuma kamu aja, banyak. Kasih pengertian. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yuk, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau ibu gurunya ngomong gitu, ibu mau nyari yang ini yang salah itu salah enggak? Ibu mah nyarinya solusi, bukan nanyain siapa yang salah nih, bukan gitu. Nah, yang keenam, kamu berhak merasa kayak gitu. Misalkan anak itu lagi kesel, aku kesel, ya kamu berhak kamu seperti itu. Nggak apa-apa kamu marah, kamu kesel, silakan luarkan. Digituin, nanti kan anak enggak. Dan yang ketujuh, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, jadi diposisikan. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Oh iya ya Bu, ternyata aku salah. Nanti kan introspeksi diri. Ibu selanjutnya. Nah, sisi yang kedua, setelah tadi mengembalikan identitas anak dengan kata-kata yang menguatkan, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Cari tahu apa sih kesalahan anak itu. Validasi tindakan yang salah ini yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua yaitu guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pernyataan-pernyataan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Contoh pertanyaannya kayak gini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan anak melempar buku, nah ngomong kan, ya Bu saya tadi melempar buku. Nah katanya, tapi padahal kamu tuh bisa melakukan ini, tapi kamu udah melakukan, tapi kamu hebat. Nah, yang kedua, kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal itu. Bisa melempar buku itu pasti kamu punya alasan kan? Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kalau misalkan dia menahan emosi nih,
nggak jadi marah-marah, wah hebat. Tapi kamu harus mempertahankan yang lainnya, misalkan lebih sabar. Selanjutnya, Bu, terakhir sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini teori kontrol menanyakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri. Yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Pertanyaannya yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Jadi nanti tanyain, tadi melanggar keyakinan apa ya? Misalkan marah-marah, ya Bu, tidak menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, terus kamu harus ngelakuin apa setelah itu? Ya Bu, nanti saya akan minta maaf. Nah, apa sih nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kita ingin kelas yang nyaman, Bu, yang tidak berisik, misalnya gitu. Nah, berarti bagaimana caranya supaya kita kelasnya nyaman dan tidak berisik? Saya tidak akan mengganggu teman-teman lagi. Nanti itu dia akan muncul sendiri. Jadi dipancing sama pertanyaan-pertanyaan dari kita. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan pemandunya supaya anak itu bisa mengeluarkan pemikirannya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Mungkin kan dia punya prinsip sendiri, aku mau jadi orang yang baik seperti Superman atau seperti Wonder Woman. Bisa jadi ya. Anak-anak zaman sekarang udah banyak jawabannya yang unik-unik. Ya Bu, lanjut Bu. Kayaknya udah. Sudah, terima kasih. Sekali. Nah, selanjutnya ada sesi tanya jawab dan boleh saling menanggapi, sharing. Bu, kelas aja Bu, Bu malu. Boleh dari Ibu siapa dulu nih? Ibu Rizka. Sharing dulu, boleh sharing dulu. Bu Rizka boleh sharing pengalaman di kelasnya pada saat membuat keyakinan kelas. Sudah Pak Bu? Apa-apa. Ayo Bu, nanti dikasih hadiah Bu, nggak boleh, kan harus dari dalam diri. Dikasih hadiah. Bu, menanggapinya sampaikan, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Keyakinan kelas yang kemarin dibikin di kelas 5B, waktu awal pembelajaran semester 1, ini di kelas saya ya Bu, sharing aja ini Bu ya. Waktu kemarin kan kalau saya ke anak-anak, ayo semuanya harus buat di kertas, bikin keyakinannya mau seperti apa pembelajarannya. Ditulis nih anak-anak tuh Bu, ditulis keyakinannya mau bagaimana pembelajarannya di kertas, satu orang satu. Udah dibuat di kertas itu, ditempel di papan tulis keyakinannya dari 21 siswa. Nah udah gitu kita ambil yang paling terbanyaknya dulu. Misalnya yang paling terbanyaknya pembelajarannya pengen belajarnya menggunakan game Bu, katanya dimasukin gamenya setiap pembelajaran. Oh banyak nih pembelajarannya pengen yang menggunakan game. Terus ada lagi jangan suka keluar kalau lagi belajar. Ada beberapa. Ada lagi Bu pengen istirahatnya 3 kali. Yang tadi yang katanya pengen istirahatnya lama, ya nggak apa-apa karena itu keinginan siswa, kita masukin aja dulu ke tabel keyakinan yang dibuat bareng-bareng siswa kelas 5B. Udah dibuat dari keyakinan. Nah dari 21 siswa itu
keyakinannya dimasukin semuanya. Nah, ketika ada yang melanggar kemarin, ada nih siswa yang berbicara kasar dan membuli, hukumannya apa katanya? Kemarin teh Bu, kan kemarin kamu yang buat keyakinan, kamu juga yang melanggar, sok maunya hukumnya bagaimana? Ada yang mau bilang baca Yasin, tapi data acan oge Yasin nasa kali putaran, terus cina nggak mau, capek cina, satu semuanya istighfar cina. Tapi dalam perjanjiannya kan cuma baca Yasin satu kali putarannya. Nah itu ya suka dilanggar karena siswanya masih ada yang nggak konsisten dalam mengikuti keyakinan kelas. Kadang udah di kaca, di tembok, pojok baca masih ada aja yang melanggar keyakinan kelasnya. Nggak semuanya dipenuhi, ada beberapa yang masih melanggar. Gitu aja Bu dari kelas siswa kelas 5B. Cukup sekian keyakinan kelas yang dibuat kemarin dari siswa kelas 5B. Ya. Terima kasih Bu Rizka. Saya kembalikan kepada Ibu moderator ya. Terima kasih Bu Rizka yang sudah sharing ya pengalamannya membuat keyakinan kelas di kelas 5. Nah, tadi sudah secara teoritis, secara konseptual sudah disampaikan oleh Bu Hana. Tapi secara kontekstual dengan keadaan nyata di sekolah kita pasti kan akan bertemu dengan tantangannya ya. Tantangannya baik dari internal siswa maupun dari internal gurunya. Nanti akan dikomentari lagi oleh Bu Hana ya tentang Bu Rizka sampaikan. Terima kasih atas sharingnya dari Ibu Rizka dan kelas 5B. Untuk penerapannya sudah baik, betul, karena untuk pembuatan keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh gurunya, tapi bersama-sama dengan siswa-siswanya supaya diyakini bersama apa yang dibuat itu supaya semuanya tahu. Ini adalah keyakinan kelas kita supaya diamalkan dan dijalankan bersama-sama. Jadi kalau untuk masalah hukuman gitu ya, biasanya kalau itu mah jadi lebih ke diskusi bersama sih Bu. Jadi kadang memang kita mau ngasih hukuman apa ya, anak ini melanggar ini gitu ya. Padahal mah ini kan kita bukan mencari hukuman tapi mencari solusi. Tadi kan ditekan di situnya kan kita mencari solusi bersama, kita memperbaiki hubungan. Jadi jangan sampai malah merusak dengan adanya hukuman. Itu kan jadi anak itu males gitu kan, ada hukumannya. Makanya itu balik lagi ke prinsip dasar dari restitusi itu. Kita bukan mencari siapa yang salah, tapi kita memperbaiki hubungan itu dan mencari solusinya bersama-sama. Jadi menurut Hana ya kalau udah selesai masalahnya, anak itu sudah mengakuinya, dia mau memperbaikinya gitu ya dengan merubah sikapnya, mungkin ya sudah berarti udah tercapai keyakinannya itu, berarti udah dijalankan gitu ya Bu. Nah berarti ya itu tadi ya Neng ya. Jadi mungkin kita harus batasi juga mana yang kesepakatan kelas, mana yang keyakinan kelas. Jadi jangan sampai nanti ada yang kesalahpahaman. Kalau kesepakatan kelas, misalkan contohnya ketika anak-anak tadi menempelkan keinginannya apa, menyimpan kembali buku di rak, itu kesepakatan, udah sepakatnya semua, itu kesepakatan kelas.
Tapi ini nanti nilai-nilai keyakinannya balik lagi ke nilai keyakinan universal. Dari perbuatan itu ada nggak nilai yang bisa diambil? Nilai apa? Nilai tanggung jawab. Nah, berarti nanti keyakinan kelasnya kami murid yang bertanggung jawab. Kesepakatan kelasnya menyimpan kembali buku di rak dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai nanti ada ya antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu. Kemudian ada lagi tidak Bu dari ibu guru yang ingin bertanya? Kalau tadi sudah sharing, ada dari Ibu Ratu? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, saya sebagai guru baru yang tentunya pengalaman saya sangat-sangat minim ya. Tadi kan Ibu menjelaskan kalau anak-anak belajar itu jangan diiming-imingi sama reward. Nanti kalau aku belajar aku ranking 1, nanti kalau aku kerjain PR aku dikasih permen, aku dikasih buku, aku dikasih motor. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan rasa senang belajar dari dalam diri siswa itu sendiri tanpa ada iming-iming reward atau tanpa ada ketakutan untuk dihukum? Karena yang saya perhatikan ya Bu, dari sejak kecil pasti anak-anak sudah dibeginikan sama orang tua. Misalnya, ayo belajar jalan, nanti kalau sudah bisa jalan dibelikan es krim. Jadi sudah dari kecil itu mereka diberikan reward. Jadi bagaimana sih cara kita menumbuhkan rasa, wah aku seneng nih belajar, wah dengan aku belajar, aku bakalan bisa menerapkan ilmu ini untuk cita-cita aku nanti. Sedangkan kalau misalnya anak-anak kecil, anak-anak SD, pasti belum berpikir sampai ke, wah nanti aku mau jadi dokter, aku harus belajar sungguh-sungguh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi boleh ya nanti dari yang lain juga jika ingin menambahkan gitu ya. Izin menjawab ya Bu Ratu. Bagaimana cara meningkatkan motivasi dalam diri anak tanpa diiming-imingi hadiah atau reward atau ranking gitu kan. Jadi karena pada dasarnya di Indonesia sendiri, yaitu balik lagi, kalau orang tuanya sudah dibiasakan dari kecil, mungkin dari bayi, nanti kalau udah bisa jalan nanti dikasih hadiah, langsung dikasih sepeda motor ya. Yaitu karena budaya kita itu, makanya kita itu sedang pendidikan kurikulum merdeka ini kan ya, menekankan yaitu supaya mengurangi yang namanya iming-iming itu, karena nantinya jadi kebiasaan sampai gede, jadi ke mental juga, karakter juga anak. Jadi segala sesuatunya harus ada hadiahnya terus melakukan sesuatu itu, benar nggak? Misalkan suruh belajar harus ada hadiahnya, suruh ini harus ada hadiahnya, atau dikasih nilai bagus gitu ya, nilai gede. Bu, pengen misalkan dikasih hadiah sama orang tua, pengen sepeda, ya syaratnya juara 1 gitu ya. Ya rata-rata seperti itu ya. Itu. Nah, yang pertama mungkin kita harus merubah mindset kita ya Bu. Dari dalam diri kita sendiri aja dulu, sebelum kita ke orang lain. Apalagi ke masyarakat Indonesia itu terlalu luas. Ya saya terutama mengimbaskan dulu ke SD 1 hingga mana aja dulu ya Bu. Nah, nanti ditambah sama Bu Tia yang sudah berpengalaman. Jadi kita rubah dulu mindset kita, pemikiran kita bahwa tentang iming-iming itu dampaknya itu hanya jangka pendek. Motivasinya itu tidak akan bertahan lama. Berbeda dengan motivasi yang keluar dari dalam dirinya, dia akan nato lama. Nah, gimana caranya? Caranya yaitu tantangan untuk kita. Kita pahami kebutuhan dasar anak. Tadi anak itu senang, dia itu ingin senang dan dia ingin bebas. Cara belajar kita dirubah, jangan monoton seperti zaman dulu. Gimana caranya kita belajar itu? Kata Bu Rizka, Bu pengen ada gamesnya, permainannya. Apalagi sekarang zaman teknologi ya, teknologi kita bisa menggabungkannya itu Bu. Bisa kita menggunakan quizzes ya. Kita
Bu soalnya jangan pakai kertas terus atau Bu bosen. Bisa pakai Quizzes, pakai aplikasi HP. Anak sekarang, zaman sekarang tuh kayaknya HP tuh udah pada punya semua. Ibunya tuh pada beliin, bener nggak? Kita mah HP-nya masih jadul, anak murid udah iPhone, ya udah bagus-bagus. Nah, bagaimana kita nih supaya anak itu mengalihkan yang main game jadi belajar gamenya? Nah, itu banyak tuh games permainan di HP. Nah, kita juga bisa, misalkan Bu jangan HP atau Bu, kita bisa outdoor, belajar di luar kelas. Kita memanfaatkan lingkungan sekolah. Ada TDBA-nya, ya kebetulan TDBA kita kering-kering, krisis air. Ya boleh tuh, misalkan belajar matematikanya ya Bu, mengukur tinggi pohon. Kan biasanya kita secara konseptual aja tuh di papan tulis ya. Panjang kali lebar kali tinggi adalah rumus volume. Nah sekarang mau nggak? Coba sama Bu Ratu diajak keluar. Apa yang berbentuknya persegi panjang di luar? Langsung anak-anak praktekin cara ngitungnya gimana nih, luas itu, atau anak itu ada emper gimana nih supaya tahu volume tanah itu ada berapa isinya. Nah itu kita bisa tuh digabung-gabungin dengan pelajaran itu di luar kelas, bisa Bu. Nah supaya anak itu jadi lebih semangat belajarnya. Oh jadi rame ya belajar sama ibu, walaupun gak ada iming-iming ranking, nggak ada iming-iming hadiah. Jadi kitanya mungkin lebih kerja kerasnya gimana mempersiapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik. Kalau guru Hana seperti itu. Barangkali ada dari guru yang lain ingin menambahkan apa supaya lebih paripurna. Sharing mungkin. Dari guru-guru lain ada yang mau tadi kita perjelas lagi pertanyaan dari Bu Ratu ya. Bu Ratu tadi menanyakan bagaimana cara membentuk motivasi intrinsik dari siswa agar tidak ketergantungan terhadap reward ya Bu ya. Nah mungkin kita harus satu pemahaman dulu di sini. Reward yang Bu Ratu maksud mungkin berupa barang ya, hadiahnya berupa barang ya. Atau berupa rewardnya atau berupa janji-janji barang, cenderung ke barang berarti ya. Nah, kita akan sekarang udah jelas. Berarti yang dimaksud dengan tengkatu di sini adalah reward yang berupa barang. Tentu kalau ada reward berupa barang, nanti timbulnya motivasi ekstrinsik dari luar. Betul kata Menhanya. Dampaknya ini, outcomes-nya hanya jangka pendek, bukan jangka panjang. Betul, kalau dikasih barang terus, ketika gurunya tidak ada hadiah berupa barang, anak nanti malas. Caranya gimana? Ya itu yang poinnya ya, poin yang dari Bu Ratu, caranya bagaimana? Tadi yang saya sebutkan, itu tantangannya, tantangan buat guru, cari metode. Kalau menurut pendapat saya, memang merubah mindset itu perlu upaya. Mungkin waktunya beda-beda, ada yang cepat, ada yang juga prosesnya lama. Strateginya satu, kita rubah reward yang berbentuk barang itu sedikit demi sedikit dirubah ke bentuk lain. Reward itu tidak harus berupa barang. Mungkin kalau kelas 1 awalnya barang dulu, misalkan coklat, permen. Tapi apakah harus sampai kelas 6 barang terus? Nah, kita rubah perlahan. Rubah reward barang sedikit demi sedikit jadi reward apresiasi. Sebutkan aja, wah kamu hebat, tepuk tangan buat temennya. Nah, kita harus mencontoh teman kalian yang sudah berani ke depan. Harus dicontoh ya, itu dirubah. Tadinya kan barang, dirubah jadi reward apresiasi. Rubah lagi setelah itu lebih meningkat lagi bisa apa? Ke reward pengakuan. Kita akui dia, kita kasih dia posisi misalkan ketika ada tugas kelompok dijadikan ketua. Pasti anak itu akan senang. Oh saya berarti dihargai, diakui, dianggap oleh guru saya. Ketika ada event, jadikan dia masuk ke kepanitiaan.
posisikan dia sebagai pemimpin, itu akan tumbuh kelama-lama itu dalam diri dia ada motivatif intrinsipnya karena sudah merasa dipercaya, sudah merasa diakui. Jadi kita rubah aja rewardnya dari barang, rubah ke apresiasi, lalu ke pengakuan. Kita akui bahwa tindakannya benar, tindakannya baik, kita buat dia memegang sebuah tanggung jawab yang lebih dari sebelumnya. Itu paling Bu, Neng Ratu. Ya boleh. Sini Neng. Aja sini. Ini mas sharing ya Bu, buat guru-guru, apalagi kan sekarang kita mau kenaikan ya Bu ya, mau sumatik akhir semester, nanti akan dibagikan hasil rapot siswa. Kalau kemarin semester 1 ini mas sharing ya Bu, dari kelas 5 lagi nih, dari kelas saya ini Mas. Kemarin kan ada nanya si guru orang tua, Bu gimana sih supaya bisa membedakan prestasi tadinya ya, peringkat ya. Nah kalau kemarin kelas 5 saya buat gini, penghargaan Bu, dari siswa kelas 1 sampai siswa kelas siswa nomor 1 sampai ke 21 tuh ada penghargaannya. Jadi dikasih bintang Bu, ada foto, ada pita, siswa yang misalnya rajin dalam kegiatan apa, terus siswa yang pintar dalam bidang matematika, siswa yang rajin dalam membersihkan kelas. Jadi semuanya ada penghargaan, semuanya itu dari 20 itu kan. Kalau ditanya Bu yang ranking 1 siapa? Ada Ibu, semuanya berprestasi semuanya dalam bidang lain gitu, bidang A, bidang B, bidang C, semuanya berprestasi. Jadi di rapot itu dikasih penghargaan semuanya, jadi semuanya mendapatkan peringkat gitu. Bisa diterapkan kan nanti karena bisa. Apalagi sekarang ya Bu, pakai Canva banyak teh penghargaan gitu aja dari saya teh. Makasih Neng Rizka, itu salah satu solusi bentuk apresiasi terhadap murid dengan memberikan tadi bintang penghargaan. Nah, itu salah satu bentuknya kita mengapresiasi murid kita sudah unggul di bidang tertentu ya. Tidak berupa coklat, tidak berupa permen, tapi apresiasi penghargaan dengan simbolisnya bintang itu. Itu bisa dilakukan nanti sama kita. Ya, psikomotornya ya. Betul tadi, semua siswa ya tidak semua sama ya Neng, keunggulannya beda-beda. Nah, pendapat yang lain nanti mau tambahkan? Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, Bapak Ibu, Ibu-ibu guru yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin nanti kesimpulannya dari yang mana? Baik, kesimpulannya yaitu mengenai tentang disiplin positif ya. Kita memang merubah mindset kita itu dari yang dulu ke sekarang itu memang sulit ya Bu. Cuma apa salahnya kita belajar ya, sedikit demi sedikit kita berusaha untuk memperbaiki yang kita tidak tahu menjadi tahu, yang nggak apa-apa, karena yang namanya belajar itu kan proses ya itu Bu. Jadi bukan tentang hasil, yang penting ada prosesnya. Walaupun berubahnya dikit-dikit, insya Allah lama-lama ya mungkin jadi menular ke semuanya ya Bu. Kita sama-sama belajar di sini. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada perilaku Hana yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian Ibu-ibu guru kegiatan kita hari ini tentang pemaparan dari Ibu Hana Junaya sebagai CGP Angkatan 10 untuk menyebarkan pemahaman dan pengalamannya tentang budaya positif. Terima kasih juga kepada ibu-ibu guru semua yang sudah berkontribusi, memberikan saran, sharing pengalamannya, dan memberikan masukan. Kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih nanti minggu depan Neng Rizka, kalau bisa Pak sebulan sekali siapa sharing ini. Nanti Bu Siti di pelajaran agama ya. Jadi